Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hana Bella Pesta Saragi, dan teman-teman saya, Dean Fani Yolanda, Helkia Yohana, serta Putri Megawati, akan menyampaikan materi mengenai analisa laporan keuangan pada Bank Bumi Arta, yang dibimbing oleh Bapak Zul Asmi, SE, MSI, AK, CA, CSRS, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Penyampaian materi pada video kali ini terkait analisa laporan keuangan yang telah kami lakukan pada Bank Bumi Arta, yaitu mengenai checklist warning terhadap 5 poin penting. Yang pertama yaitu detecting overstated earnings, yang kedua detecting overstated financial position, yang ketiga yaitu detecting earnings management, yang keempat yaitu detecting overstated operation cash flow, dan yang terakhir yaitu evaluating corporate governance and related parties issue. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu checklist warning terkait detecting overstated earnings, di mana item checklist yang pertama yaitu pengenalan pendapatan yang agresif. Nah, untuk poin yang pertamanya yaitu periksa kebijakan pengakuan pendapatan di catatan kaki untuk penolakan terhadap perusahaan sejenis. Nah, setelah kami menganalisa laporan keuangan pada Bank Bumi Arta ini, kami tidak menemukan adanya pendapatan yang agresif terhadap kebijakan pengakuan pendapatan di catatan atas laporan keuangan untuk penolakan terhadap perusahaan sejenis. Nah, sebagai rujukan ini kami melihat pada kebijakan akuntansi yang signifikan di halaman 344, kebijakan pengakuan pada catatan atas laporan keuangan di nomor 2, yaitu pengakuan pendapatan dan beban bunga, serta poin pengakuan pendapatan dan beban provisi dan komisi pada laporan keuangan tahun 2019. Poin yang kedua yaitu apakah piutang pelanggan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan? Nah, setelah kami menganalisa laporan keuangan pada Bank Bumi Arta ini, menunjukkan bahwa piutang pelanggan ini memang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Namun, hal ini terjadi karena Bank Bumi Arta ini merupakan perusahaan perbankan yang kegiatan utamanya adalah kegiatan simpan pinjam. Dan kami berasumsi bahwa hal ini merupakan hal wajar bagi perusahaan perbankan. Sebagai rujukan, kami melihat pada laporan posisi keuangan di tahun 2019 pada halaman 318 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019 pada halaman 320. Poin yang ketiga yaitu apakah arus kas secara signifikan lebih rendah daripada laba akuntansinya. Nah, setelah kami menganalisa laporan keuangan PT Bank Bumi Arta ini, kami menemukan bahwa laporan arus kas ini ternyata lebih tinggi daripada laba akuntansinya. Nah, ini kami melihat pada laporan arus kas di tahun 2019 pada halaman 322 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 di halaman 320. Kemudian poin yang keempat yaitu apakah pendapatan secara signifikan terjadi terlambat pada tahun tersebut? Setelah kami menganalisanya, jawabannya iya, karena terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan di tahun 2019 bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini kami lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019 pada halaman 320. Baik, kita masuk ke item checklist yang kedua, yaitu pengurangan biaya. Nah, untuk poin yang pertama, yaitu apakah penyusutan atau amortisasi lebih lama daripada perusahaan sejenis? Nah, untuk jawabannya tidak, karena berdasarkan catatan atas laporan keuangan pada PT Bank Bumi Arta ini, penyusutan untuk aset tetap tidak lebih lama daripada perusahaan sejenis, yang dapat kita lihat pada kebijakan akuntansi yang signifikan di halaman 340, kebijakan aset tetap pada catatan atas laporan keuangan di poin nomor 2, dan kemudian kebijakan akuntansi yang signifikan di halaman 341, yaitu kebijakan aset tidak berwujud pada catatan atas laporan keuangan di poin nomor 2. Poin yang kedua yaitu apakah ada pengeluaran yang ditangguhkan yang terdaftar sebagai aset dalam neraca selain pajak yang ditangguhkan. Nah, setelah kami menganalisa, berdasarkan laporan neraca tidak ada pengeluaran yang ditangguhkan yang terdaftar sebagai aset dalam neraca selain pajak yang ditangguhkan. Hal ini dapat kami lihat pada laporan posisi keuangan di tahun 2019 pada halaman 318.
Kemudian poin yang terakhir yaitu apakah ada aset yang tidak biasa atau peningkatan besar yang tidak dapat dijelaskan dalam aset seperti inventaris, terutama yang berhubungan dengan pendapatan. Nah, setelah kami menganalisanya, pada laporan keuangan tahun 2019 PT Bank Bumi Arta ini tidak terdapat aset yang tidak biasa ataupun peningkatan besar yang tidak dapat dijelaskan dalam aset. Nah, ini kami lihat pada kebijakan akuntansi yang signifikan di halaman 329, yaitu kebijakan aset keuangan pada catatan atas laporan keuangan di poin nomor 2. Item checklist yang berikutnya yaitu klasifikasi pendapatan non-operasi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu apakah keuntungan termasuk dalam pendapatan? Setelah kami menganalisa laporan keuangan, maka kami temukan jawaban ya. Karena pada laporan laba rugi, keuntungan termasuk dalam klasifikasi pendapatan non-operasi. Dan ini dapat kita lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 di halaman 320. Kemudian poin yang kedua, apakah gambaran perusahaan itu sesuai? Ya, gambaran perusahaan sesuai dengan laporan keuangan yang telah disajikan terkait dengan klasifikasi pendapatan non-operasi. Hal ini dapat kita lihat pada tinjauan keuangan terkait pendapatan beban non-operasional bersih di halaman 94, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019 halaman 320, serta catatan atas laporan keuangan terkait beban dibayar di muka dan aset lain-lain di halaman 362. Poin yang ketiga yaitu apakah hanya satu kali atau tidak sama sekali barang yang tidak muncul masuk ke dalam pendapatan? Nah, pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta ini tidak sama sekali barang yang tidak muncul masuk ke dalam pendapatan. Hal ini dapat kita lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2019 di halaman 320. Kemudian poin yang berikutnya yaitu apakah keuntungan atau pendapatan berdasarkan revaluasi aset? Jawabannya ya, karena pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta ini, pengakuan keuntungan itu berdasarkan revaluasi aset. Hal ini dapat kita lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019 pada halaman 320, dan kebijakan akuntansi yang signifikan mengenai aset tetap di halaman 339 mengenai kebijakan pengakuan pada CALK nomor 2. Saya Hagia Yohana, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 3, yaitu pertanyaan yang pertama adalah apakah perusahaan menggunakan sewa operasi lebih banyak daripada perusahaan sejenis? Jawabannya itu tidak. Dari laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk dapat kita ketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan sewa operasi ke tingkat yang lebih besar daripada perusahaan sejenis. Bisa kita lihat pada laporan keuangan di CLAK nomor 34 terkait beban umum dan administrasi halaman 372. Di situ kita bisa melihat sewa pada tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan biaya sewa. Lalu soal yang kedua itu adalah apakah perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi afiliasi? Bagaimana tampilan keuangan mereka jika afiliasi ini dikonsolidasi? Bisa kita lihat pada PT Bank Bumi Arta Tbk menggunakan metode ekuitas dan dalam akuntansinya, di mana perubahan kebijakan akuntansi terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan itu bisa kita lihat pada halaman 90 pada laporan keuangan tahun 2017. Di mana di situ adalah amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa bagian entitas dari penghasilan komprehensif dan dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas harus disajikan secara terpisah dari penghasilan komprehensif lain dari bank yang harus dipisahkan ke dalam bagian pos yang berdasarkan masing-masing PSAK. Bisa kita lihat mengenai struktur laporan keuangan. Amandemen tersebut memberikan contoh pengaruh yang sistematik atau pengelompokan catatan. Lalu soal yang ketiga yaitu apakah perusahaan telah menggeser piutang usaha dari neraca ke dalam transaksi yang lebih baik diklasifikasikan sebagai pinjaman? Itu adalah jawabannya ya. Kenapa? Pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta itu menunjukkan bahwa perusahaan telah menggeser piutang dari neraca dan diklasifikasikan sebagai pinjaman.
namun masih tetap disajikan pada laporan posisi keuangan. Hanya nama akunnya saja yang dilaporkan. Bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan tahun 2019 halaman 318, laporan keuangan itu adalah, di situ kita bisa melihat kreditnya. Pada kredit ada pihak berelasi, pihak ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai, dan totalnya itu adalah 5M 120 108 183 470 ribu rupiah. Yang keempat itu adalah apakah perusahaan memiliki aset yang cukup di neraca untuk mendukung operasi dan pendapatan yang dilaporkan khususnya relatif terhadap perusahaan lain yang sejenis. Jawabannya itu ya, dari laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk dapat kita lihat bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup di neraca untuk mendukung operasi. Hal ini dapat kita lihat karena aset yang disajikan itu lebih besar daripada liabilitas serta pendapatan yang dapat mendukung operasi perusahaan. Hal ini dapat kita lihat dari laporan laba, di mana laporan posisi keuangan tahun 2019 halaman 318 sampai 319 di situ, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun 2019 halaman 320, kita bisa melihat jumlah asetnya itu adalah sebesar 7M 607 653 715 376, dan jumlah liabilitas adalah 6M 83 juta 998 151 873 rupiah. Dan kita juga bisa melihat pada pendapatan dan beban operasional, di situ ada pendapatan bunga, yang itu bunga yang diperoleh adalah sebesar 653.036.862 635 rupiah. Dan jumlah pendapatan operasional lainnya itu sebesar 22.789.536.226 rupiah. Dan pendapatan non operasional itu adalah keuntungan penjualan aset tetap bersih lain-lainnya itu adalah 389.446.532 ribu rupiah, dan dikurangi dengan pendapatan lain-lainnya itu adalah 394.83.286. Lalu ada pendapatan non operasional bersih yaitu adalah 4.636.754. Lalu ada jumlah beban bunga itu sebesar 1.425.37.425 rupiah, dan ada beban operasional lain-lain bersihnya itu adalah 237.165.376 rupiah. Lalu yang selanjutnya itu adalah apakah ada pengaturan pembiayaan atau jaminan yang diungkapkan dalam catatan kaki atau tentang artikel pers yang tidak tercermin di neraca, yaitu adalah terdapat pengaturan terkait pembiayaan atau jaminan yang diungkapkan dalam CLAK PT Bank Bumi Arta Tbk dan tidak terdapat catatan artikel pers yang tidak tercermin di neraca. Kita bisa lihat pada CLAK nomor 22 terkait biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain terdapat pada halaman 369 pada laporan keuangan tahun 2019. Dan CLAK nomor 41 terkait jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum halaman 380. Di situ terlihat pada biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas dan lain-lain. Terdapat setoran jaminan pada tahun 2019 itu sebesar 2.826.011.936 rupiah, dan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Lalu soal yang selanjutnya itu adalah apakah ada diskusi tentang kontingensi atau kerugian yang tidak dilaporkan pada laporan laba rugi dan tidak ada kewajiban lancar yang masih harus dibayar. Itu adalah tidak ada diskusi tentang kontingensi atau kerugian yang tidak dilaporkan pada laporan laba rugi dan tidak ada kewajiban lancar yang masih harus dibayar karena setiap kontingensi dan kerugian dilaporkan pada laporan laba rugi dan CLAK PT Bank Bumi Arta Tbk. Bisa kita lihat pada laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lainnya pada halaman 320 dan CLAK nomor 44 tentang manajemen risiko terkait manajemen risiko kredit pada halaman 387 itu ditulis bahwa komitmen dan kontingensi. Di situ ada beban cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu yang selanjutnya itu adalah melebih-lebihkan aset. Apakah perusahaan memiliki perubahan yang tidak biasa dalam kuantitas atau penilaian aset tidak berwujud komoditas atau aset biologis? Apakah di laporan di neraca atau tidak? Dari laporan keuangan PT Bank Bumi Arta diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki perubahan
yang tidak biasa dalam kuantitas atau penilaian aset tidak berwujud komoditas atau aset biologis. Bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan tahun 2019 halaman 318 dan CLAK nomor 14 terkait aset tak berwujud halaman 362. Di situ ada aset tak berwujud bernilai Rp4.574.210.831 dan CLAK nomor 14 teman-teman bisa melihatnya di slide yang sudah ditampilkan. Pada tahun 2019 jumlah aset yang tercatat itu sebesar 1 Januari 2019 itu Rp2.346.57.885 dan pada 31 Desember 2019 itu totalnya adalah Rp4.574.210.831. Lalu selanjutnya, apakah keuntungan atau pendapatan berdasarkan revaluasi aset? Dalam laporan keuangan PT Bank Bumi Arta, terdapat keuntungan atau pendapatan berdasarkan revaluasi aset. Bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan tahun 2019 halaman 319 dan CLAK nomor 2 terkait kebijakan akuntansi yang signifikan tentang aset tetap halaman 339. Bisa kita lihat situ ada surplus revaluasi aset tetap, di mana totalnya itu adalah Rp655.164.936 dan aset tetapnya di mana itu ada kenaikan nilai yang tercatat berasal dari revaluasi tanah dan bangunan tersebut yang dikreditkan pada akun surplus aset tetap sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain dalam kompleks ekuitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, cyklus warning selanjutnya yaitu cadangan kerugian piutang. Hasil analisa, periksa penyisihan piutang ragu-ragu dan beban piutang tak tertagih relatif untuk piutang dan pendapatan dari waktu ke waktu. Coba cari yang tidak teratur. Hasil analisa kami, pada laporan keuangan tahun 2019, Bank melakukan penyisihan piutang tak tertagih dengan melakukan penyisihan menggunakan agunan. Sebagai referensi, pada catatan atas laporan keuangan tahun 2019 dan 2018 terdapat dalam manajemen risiko kredit. Di situ, Bank mengelola dan mengontrol risiko kredit dengan berbagai cara, diantaranya diverifikasi produk kredit, menetapkan limit kredit, pengukuran dan pemantauan risiko kredit, serta pengendalian risiko kredit. Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa depan untuk tujuan penurunan jika pinjaman bersifat kolateral dependen dan penyitaan agunan kemungkinan besar terjadi berdasarkan perjanjian. Kemudian, periksa tingkat kredit macet aktual dari waktu ke waktu relatif terhadap perusahaan perkiraan pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil analisa kami, pada laporan keuangan tahun 2017 terdapat penurunan terhadap kredit macet dan kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2019. Sebagai referensi, berdasarkan tinjauan per segmen usaha halaman 70, laporan tahunan 2017 dan tinjauan per segmen usaha halaman 82, laporan tahunan 2019. Terdapat kredit macet turun sebesar 16.097 juta atau sebesar 22,21% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Kemudian kredit macet naik sebesar 11.545 juta atau sebesar 20,41% naik dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Cyklus warning selanjutnya, pendapatan ditangguhkan atau belum diterima. Cari akun berlabel pendapatan ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Hasil analisa kami ada pada laporan keuangan tahun 2019 terdapat akun pendapatan bunga diterima di muka. Sebagai referensi, terdapat dalam catatan atas laporan keuangan nomor 7 tentang penempatan pada Bank Indonesia dan catatan atas laporan keuangan nomor 8 tentang efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo halaman 350 sampai 351 laporan tahunan 2019. Di situ dapat kita lihat terdapat pendapatan bunga diterima di muka dan pendapatan bunga diterima di muka. Kemudian biaya masih harus dibayar dan tanggungan. Apakah ada biaya ditangguhkan yang terdapat sebagai aset di dalam neraca selain pajak tambahan? Ya,
halaman 90, di mana terdapat biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain. Kemudian tangguhan pajak. Apakah perusahaan memiliki aset pajak tangguhan yang signifikan? Apakah itu masuk akal? Mereka akan dapat digunakan di tahun-tahun berikutnya? Hasil analisa kami ya. Pada laporan posisi keuangan PT Bank Bumi Arta terdapat aset pajak tangguhan yang cukup signifikan pada tahun 2017, di mana sebagai referensi terdapat dalam laporan posisi keuangan tahun 2017 dan tahun 2018. Yang kemudian kontingensi dan cadangan. Meneliti pengungkapan baik di neraca maupun catatan kaki untuk kerugian kontingensi, kewajiban kontingensi, cadangan, kewajiban derivatif, terminologi serupa. Hasil analisa kami ada pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta (TBK) tahun 2019. Peneliti mengungkapkan adanya tagihan kontingensi dan liabilitas kontingensi. Sebagai referensi yaitu komitmen dan kontingensi halaman 97 dan catatan atas laporan keuangan nomor 38 tahun tentang komitmen dan kontingensi halaman 375 laporan tahunan 2019, di mana tagihan kontingensi bank berupa bunga dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar 56 juta, turun sebesar 1,75% atau sebesar 1 juta dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 57 juta. Dan kemudian liabilitas kontingensi berupa bank garansi yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar 138.262 juta, naik sebesar 87,80% atau sebesar 64.639 juta dari tahun sebelumnya sebesar 73.623 juta. Pertimbangkan apakah perusahaan tampaknya membuat cadangan atau plastik. Ya, terdapat cadangan umum pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta (TBK). Kami menemukannya dalam catatan atas laporan keuangan nomor 26 tentang dividen tunai dan cadangan umum halaman 368 laporan tahunan 2019, di mana dividen tunai dan cadangan umum terdapat pembentukan cadangan umum sebesar 2.500 juta dari saldo laba tahun 2018 sehingga cadangan umum per 31 Desember 2019 menjadi 35 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dian Fani Yolanda. Baiklah, saya Dian Fani Yolanda akan melanjutkan membahas mengenai checklist of warning signs pada chapter 5, yaitu mengenai mendeteksi berlebih pengoperasian arus kas. Pada chapter ini terdapat 3 item checklist. Yang pertama yaitu percepatan penerimaan kas untuk pendapatan atau penangguhan uang tunai untuk biaya. Ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, mencari anjak piutang, penjualan piutang atau transaksi lain untuk membawa arus kas lebih awal. Analisa yang kami dapatkan pada perusahaan ini, pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta (TBK) tidak terdapat anjak piutang dalam perusahaan ini selama periode 2016 sampai dengan 2019. Dalam referensi rujukan kami mematokkan pada bidang usaha halaman 42 pada laporan tahunan 2019 PT Bank Bumi Arta (TBK). Di sana memang disebutkan bahwa bidang usaha yang dilakukan oleh PT Bank Bumi Arta ini yaitu melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Namun kami analisa pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta (TBK) ini mereka tidak ada melakukan anjak piutang, tidak terdapat anjak piutang dalam perusahaan ini. Pada poin yang kedua yaitu lihat apakah perusahaan menunda pembayaran untuk pemasok dan lainnya seperti peningkatan akun hutang. Analisa yang kami dapat pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta (TBK) bahwa tidak terdapat penundaan pembayaran sehingga membuat peningkatan akun hutang. Justru perusahaan menunjukkan dengan jelas
bahwa mereka melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Referensi yang kami tujukan yaitu tinjauan keuangan arus kas halaman 95 dan laporan arus kas tahun 2019 halaman 322 pada laporan keuangan tahun 2019. Kemudian kita masuk ke item checklist mendeteksi berlebih pengoperasian arus kas. Pada chapter 5 ini yang kedua adalah transaksi peminjaman diperlakukan sebagai arus kas masuk operasi. Terdapat 3 poin dalam item checklist ini. Yang pertama yaitu apakah ada kontingen atau off balance sheet lainnya, kewajiban diungkapkan atau tidak diungkapkan. Pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta tidak terdapat adanya off balance sheet ataupun kewajiban tidak diungkapkan yang diperlukan sebagai arus kas masuk operasi. Hal ini kami buktikan dengan referensi yang kami rujuk dari laporan arus kas tahun 2017 halaman 271 pada laporan keuangan tahun 2017. Poin yang kedua yaitu cari perjanjian timbal balik atau pembelian kembali atau kontrak jenis asuransi. Analisa pada laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk hanya terdapat perjanjian kerjasama dengan PT Rintis Sejahtera selaku switching operator dari PT BCA. Referensi yang kami rujuk yaitu dari informasi ikatan halaman 86 laporan tahunan tahun 2017, di mana di sana dijelaskan bahwa Bank Bumi Arta melakukan pinjaman dengan PT Rintis Sejahtera yang bertindak sebagai switching operator dari PT BCA melalui perjanjian kerjasama penggunaan ATM BCA dan debit BCA. Kemudian kita masuk ke apakah ada pendapatan dari jenis yang tidak biasa, pelanggan atau perusahaan jasa keuangan. Kondisi perusahaan saat ini ya benar terdapat pendapatan jasa administrasi dari pelanggan dalam perusahaan ini. Hal ini kami buktikan dengan referensi rujukan CALK nomor 29 pendapatan jasa administrasi halaman 371 pada laporan tahunan 2019. Item checklist yang ketiga pada chapter ini yaitu pengeluaran yang tidak diklasifikasikan sebagai belanja modal. Pada item checklist ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, apakah ada peningkatan abnormal dalam jangka panjang atau aktiva kondisi perusahaan saat ini. Dalam laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk terdapat peningkatan simpanan nasabah pada tahun 2019. Hal ini kami buktikan dengan referensi rujukan pada tinjauan per segmen usaha halaman 75 pada laporan tahunan 2019, di mana di sana disebutkan bahwa peningkatan simpanan nasabah disebabkan oleh kenaikan deposito berjangka dan tabungan yang masing-masing naik sebesar 323,15 juta atau 7,02% dan 40,205 juta atau 9,59%. Komposisi simpanan yang terbesar adalah deposito berjangka, yaitu sebesar 82,99%, sedangkan sisanya adalah giro dan tabungan, masing-masing sebesar 9,27% dan 7,74%. Komposisi CSA Bank pada akhir tahun 2019 mencapai 1.9.261 juta atau sebesar 17,01% dari total simpanan. Item checklist yang kedua terkait pengeluaran yang tidak diklasifikasikan sebagai belanja modal, yaitu apakah ada aset yang tidak biasa. Kondisi perusahaan saat ini menunjukkan ya benar terdapat aset tak berwujud dalam laporan keuangan PT Bank Bumi Arta Tbk tahun 2019. Referensi rujukan yang kami berikan yaitu dari laporan arus kas tahun 2019 halaman 320 dan dari CALK nomor 14 halaman 360 dari laporan keuangan tahun 2019. Poin yang ketiga yaitu adakah perubahan abnormal dalam belanja modal. Kondisi perusahaan saat ini ya benar pada laporan keuangan tahun 2019 kami memperoleh informasi
mengenai pertumbuhan aset yang melonjak tinggi sehingga membuat perubahan abnormal dalam belanja modal perusahaan. Referensi rujukan kami dapat dari tinjauan keuangan aset dan aset produktif halaman 87-88 pada laporan tahunan 2019, di mana di sana dijelaskan bahwa jumlah aset Bank Bumi Arta pada tanggal 31 Desember 2019 adalah lebih tinggi 4,25% dibandingkan akhir tahun 2018. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah giro pada Bank Indonesia sebesar 3,46%. Penempatan pada Bank Indonesia sebesar 6,26%. Kredit sebesar 8,37% dan aset lain sebesar 10,78%. Baiklah, kita langsung saja masuk ke chapter ke-6, yaitu mengenai mengevaluasi perusahaan pemerintahan dan pihak terkait masalah. Pada chapter 6 ini terdapat 6 item checklist. Yang pertama yaitu ada papan tata kelola kebebasan. Pada item checklist yang pertama ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama periksa keanggotaan dewan untuk anggota eksternal, tata kelola perusahaan lemah untuk dewan yang terdiri dari 50% direktur independen tidak berurutan. Kondisi perusahaan saat ini, Dewan Komisaris terdiri dari Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris, dan Komisaris Independen. Dan juga Dewan Direksi terdiri dari Presiden Direktur, Wikan Aryono, Direktur Kredit dan Marketing, serta Direktur Kepatuhan Tan Hendra Jonathan. Hal ini kami referensi rujukan pada laporan direksi halaman 28 pada laporan keuangan tahun 2017. Poin yang kedua yaitu berhati-hatilah ketika CEO juga menjabat sebagai ketua direksi. Kondisi perusahaan saat ini, Presiden Direktur Wikan Aryono, bahwa kita dapat menganalisa bahwa Presiden Direktur pada perusahaan ini tidak merangkap jabatan di Bank Bumi Arta, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Hal ini kami rujukkan pada profil direksi halaman 51 pada laporan keuangan tahun 2019. Poin ketiga yaitu apakah ada komite audit nominasi dan komite kompensasi yang terutama terdiri dari direktur independen. Jika tidak, lakukan lebih banyak uji tuntas. Kondisi perusahaan saat ini, komite audit ketua Bapak MM Syarifuddin mempunyai anggota Dr. Timotius dan anggota Lexindo Hakim. Kemudian komite nominasi dan remunerasi ada ketuanya Daniel Budi Dharma, anggota Insinyur Rahmat, dan anggotanya Jenny. Pada Bank Bumi Arta Tbk mempunyai komite audit, nominasi, dan remunerasi yang tidak terpisah dari direktur independen. Referensi yang kami rujukkan yaitu komite audit halaman 209 pada laporan keuangan tahun 2017. Poin selanjutnya yaitu periksa kemungkinan direktur yang saling berhubungan. Dewan Direksi saat ini, pada kondisi perusahaan ini, Presiden Direktur Wikan Aryono, Direktur Kredit dan Marketing Hendrik Atmaja, Direktur Kepatuhan Tan Hendra Jonathan. Pada kondisi saat ini, Presiden Direktur dan Direktur Kepatuhan tidak memiliki keterkaitan dan tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan pemegang saham pengendali. Sementara Direktur Kredit dan Marketing Hendrik Atmaja memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Hal ini kami rujukkan dari tabel hubungan afiliasi direksi halaman 196 pada laporan keuangan tahun 2017. Item checklist yang berikutnya yaitu klasifikasi biaya operasi. Poin yang pertama yaitu apakah ada pengeluaran atau kerugian yang terdaftar sebagai khusus, luar biasa, atau tidak berulang di bagian bawah laporan laba rugi. Nah, pada laporan keuangan pada tahun 2019 ini, tidak ada pengeluaran atau kerugian yang terdaftar sebagai khusus, luar biasa, atau tidak berulang di bagian bawah laporan laba rugi. Hal ini kami lihat pada informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa atau jarang terjadi pada analisa dan pembahasan manajemen di halaman 101 laporan keuangan tahun 2019, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019 pada halaman 320. Kemudian, poin yang kedua, apakah ada margin yang luar biasa tinggi dari teman sejenis?
atau juga berlaku untuk penangguhan biaya? Nah, setelah kami menganalisa laporan keuangan PT Bank Bumi Arta ini, kami tidak menemukan adanya margin yang luar biasa dari teman sejenis dan penangguhan biaya dari dan kepada teman yang sejenis. Hal ini dapat kami lihat pada kebijakan akuntansi yang signifikan terkait aset keuangan di halaman 329, yaitu kebijakan pengakuan pada catatan atas laporan keuangan nomor 2, kemudian laporan posisi keuangan di tahun 2019, halaman 318. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helkia Yohan. Poin selanjutnya yaitu kompensasi berlebihan dan penggunaan pribadi dari aset. Yang pertama, apakah ada pengungkapan kompensasi atau fasilitas yang memadai dan jelas manajemen sehingga mereka dapat dievaluasi dengan mengacu pada perusahaan? Remunerasi Bank Bumi Arta terdiri dari imbalan kerja bersifat moneter seperti gaji, tunjangan hari raya, gratifikasi, dan tunjangan lainnya. Selain itu, Bank Bumi Arta juga menyediakan fasilitas kesehatan dan kepesertaan dalam BPJS bagi karyawan dan anggota keluarganya yang meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, dan tunjangan penggantian kecamatan. Ini terdapat dalam sumber daya manusia halaman 113. Terdapat akun tunjangan pada CALK nomor 23 dan 27 dan 37 laporan keuangan tahun 2019. Yang kedua, apakah ada pengendalian internal yang memadai untuk mencegah penggunaan pribadi atau pengambil alihan aset perusahaan? Dalam analisis anggota Dewan Komisaris, nominasi, remunerasi, ataupun seluruh karyawan dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi. Ini terdapat dalam Peraturan Perusahaan dan Kode Etik halaman 302, Laporan Tahun Keuangan 2019. Yang selanjutnya yaitu apakah ada penggunaan kompensasi? Selanjutnya yaitu kurangnya transparansi. Apakah perusahaan menolak membuat pengungkapan terperinci atau menggunakan bahasa yang menggabungkan apa yang terjadi? Hasil analisis kami, Bank Bumi Arta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 POJK 04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyajian informasi penting dan lengkap pada situs website Bank Bumi Arta, yaitu www.bankbba.co.id kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan seperti nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Ini terdapat dalam situs web Bank Bumi Arta halaman 62 Laporan Keuangan tahun 2019. Saya Helkia akan menunjukkan persentase teman saya sebelumnya. Yang pertama itu adalah apakah auditor benar-benar independen dan objektif? Apakah ada syarat yang dapat mengganggu objektivitas mereka? Apakah firma audit cukup besar dan memiliki reputasi yang berkualitas tinggi untuk mengaudit perusahaan publik? Di sini yang pertama adalah dalam melaksanakan tugasnya, anggota komite audit wajib mematuhi kode etik. Komite audit yang mengatur tentang yang pertama itu adalah integritas, kedua objektivitas dan independensi, ketiga kompetensi, keempat kerahasiaan. Lalu kode etik komite audit ini telah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 Desember tahun 2013 dan diperbarui pada tanggal 20 April 2017. Anggota komite audit harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut.
Yang pertama persyaratan independensi, yang kedua persyaratan kompetensi. Itu bisa kita lihat pada laporan keuangan Komite Audit pada halaman 247. Lalu yang berikutnya, apakah ada pengunduran diri perubahan yang sering atau perbedaan pendapat dengan auditor? Pada sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 8 kali rapat. Pengambilan keputusan rapat Komite Audit dilakukan secara berdasarkan musyawarah mufakat, dilakukan berdasarkan suara terbanyak, di mana hasil rapat Komite Audit digunakan dalam peristiwa rapat telah didokumentasi dengan baik. Komite Audit telah menyampaikan memendum kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang menjadi perhatian komite berdasarkan hasil rapat Komite Audit. Itu kebijakan dan pelaksanaan rapat Komite Audit kita lihat pada halaman 253 pada laporan keuangan tahun 2019. Lalu yang ketiga, apakah ada Komite Audit independen yang kuat dan pengendalian internal untuk mengurangi masalah lain? Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi. Hal yang memenuhi kriteria yang pertama adalah memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan bidang akuntansi. Lalu yang kedua, memiliki pengalaman paling lama sedikit 5 tahun di bidang keuangan atau bidang akuntansi. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau di bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria. Itu pada laporan Komite Audit halaman 200 laporan keuangan tahun 2019. Terima kasih.